Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Alat Musik Berbasis Web dengan program studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri dengan kode dosen FHA. Next, di sini ada anggota dari kelompok 5, yang pertama itu ada Hilda Septiani dengan NIM 112300054, ada Ratu Destri Oktavia dengan NIM 112300032, ada Ardi Maulana dengan NIM 112300085, dan saya sendiri Asyifa Kolbiraka Putri dengan NIM 112300077. Oke, di sini ada overview di mana latar belakang. Yang pertama ada beberapa poin, yaitu ada latar belakang, analisa kebutuhan, desain sistem, desain database, ada black box testing, implementasi dan pemeliharaan, ada mock-up program, ada interface program, dan ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, di sini seiring dengan perkembangannya, alat musik harus diseimbangkan keberadaannya dengan cara mengelola kembali sistem penjualannya. Saat ini, sistem penjualan produk melalui internet sedang berkembang pesat. Banyak pengusaha kecil sampai pengusaha besar yang memanfaatkan teknologi yang berbasis website sebagai suatu strategi perusahaan dalam menawarkan produk kepada seluruh konsumen tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Produk yang ditawarkan oleh setiap website penjualan online ini sangat beragam. Salah satunya produk yang memungkinkan dan mudah untuk dijual secara online adalah alat musik. Di sini ada tujuan dan manfaat dari program yang kelompok kami buat, yaitu yang pertama merancang sistem penjualan pada alat musik secara efektif dan efisien agar dapat lebih memudahkan dalam proses penjualannya. Lalu untuk manfaatnya sendiri ini untuk memudahkan manajemen dalam proses transaksi serta mengelola data produk. Di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini ada yang bersifat fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional ini ada dari kebutuhan customer dan ada kebutuhan dari adminnya. Untuk kebutuhan customer sendiri di sini yang pertama dengan adanya website secara online, diharapkan dapat membuat sistem penjualan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyediakan beberapa informasi tentang produk yang diinginkan, yang dimana sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua, dalam website ini, terdapat cara pemesanan produk serta format pengisian daftar customer. Yang ketiga, customer juga dapat memilih beberapa kategori yang tersedia dan dapat melakukan pencarian sesuai nama atau merek alat musik yang customer inginkan. Untuk kebutuhan menurut admin, yang pertama, admin dapat mengelola data dengan mudah, mulai dari data customer, data alat musik, yang dimana di dalamnya terdapat kategori dan merek alat musik. Yang kedua, admin dapat memproses data pemesanan yang dikirim dari customer. Untuk kebutuhan non-fungsional, di sini ada kinerja dan performa. Untuk kinerja, sistem harus mampu menangani jumlah pengguna dan transaksi yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja. Lalu hal ini dapat dicapai dengan optimasi kode menggunakan teknologi server yang handal dan melakukan tes beban guna di mana untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara efisien. Nah, untuk performanya sendiri, sistem harus memberikan respon yang cepat dan waktu loading yang minimal agar pengguna tidak mengalami kebosanan dan meninggalkan situs, di mana optimasi kode dan penggunaan teknologi web yang efisien itu dapat membantu meningkatkan performa sistem. Untuk topik selanjutnya, yaitu ada desain sistem yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Ardi Maulana. Kepada Kak Ardi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Siva.
Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan desain sistem. Di sini ada use case atau interaksi. Customer bisa mengakses aplikasi sistem lalu melakukan registrasi. Setelah itu admin melakukan verifikasi data. Setelah itu customer bisa login lalu beli produk dan check out. Di sini ada activity diagram. Pembeli memulainya dengan membuka website penjualan alat musik, lalu website menampilkan menu penjualan alat musik. Setelah itu pembeli bisa pilih produk, lalu melihat detail produk yang ada di dalam website. Setelah itu website menampilkan detail produk alat musik, lalu kembali lagi pada pembeli. Pembeli bisa membeli produk di website alat musik tersebut. Lalu website menampilkan menu keranjang. Setelah itu pembeli bisa pilih check out, login. Di situ harus melalui validasi data, next. Dan di situ jika selesai atau tidak ada yang kurang, bisa langsung menampilkan menu check out. Jika ada kesalahan, dia akan kembali login lalu validasi data kembali. Setelah itu pembeli bisa melakukan isi data alamat pengiriman, lalu website menampilkan detail pesanan, lalu setelah itu melakukan pembayaran, konfirmasi ke admin by WhatsApp. Setelah itu selesai. Lalu di sini ada sequence diagram, yaitu pembeli membuka aplikasi, setelah itu kembali lagi dari penjualan alat musik berbasis web tersebut, kembali ke pembeli, menampilkan menu, lalu kembali lagi, bisa melihat produk, lalu lihat produk, menampilkan, setelah itu bisa membeli produk, lalu kembali dari produk tersebut ke pembeli, menampilkan halaman login. Setelah login, mengisi data tersebut, lalu pembeli menampilkan cara bayar. Setelah itu kita memilih cara bayar, lalu cara pembayaran mengeluarkan atau menampilkan check out. Setelah itu kita membayar produk di menu check out. Setelah itu lalu aplikasi atau sistem mengirimkan produk ke pembeli. Next. Di sini ada kelas. Di dalam pelanggan ada ID pelanggan, email, password, nama, telepon, alamat. Lalu di dalam pembelian ada pembelian, pelanggan, ongkir, dan seterusnya. Setelah itu ada pembelian produk. Di dalam pembelian produk ada pembelian produk, jumlah, nama, harga, dan lainnya. Setelah itu ada ongkir, lalu ada produk. Next. Di sini komponennya website toko alat musik dibuka, lalu ada produk Java. Setelah itu pemesanan Java, login, lalu pembeli Java. Setelah itu setelah di pembayaran, di dalamnya ada metode pembayaran yang akan sini ada deployment diagram. Device yang kita gunakan database-nya adalah MySQL, lalu web server harus digunakan SMTP, lalu ada website-nya ada di dalam browser Java dan JavaScript. Desain database. Di dalam desain database ada ERB, mungkin ini tampilannya. Ada pelanggan, di dalam pelanggan seperti yang tadi ada ID pelanggan, ada email, nama, password. Setelah itu memilih, lalu lanjut ke produk. Di dalam produk ada ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi produk, dan lainnya. Setelah itu ada pembelian produk, ada ID pembelian produk, ID pembelian produk, pemesanan,
jumlah, nama, harga, lalu mengecek. Setelah itu ada ongkir, ID ongkir, nama kota, tarif di dalam ongkir tersebut. Setelah itu melakukan pembelian. Di dalam itu ada ID pembelian, ID pelanggan, ID ongkir, tanggal pembelian, total pembelian, nama kota, tarif, alamat pengiriman, bukti pembayaran, lalu status. Setelah itu ada black box testing yang akan dipresentasikan oleh Kak Hilda Septiani. Baik, terima kasih Ardi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin yang Black Icon, yaitu dalam pendaftaran customer atau dalam kita menambahkan pelanggan ya atau customer. Skenario yang pertama yaitu di sini ada beberapa field, yaitu email, password, alamat, nomor telepon, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field yang kita bikin skenarionya tidak diisi, terus kita klik tombol daftar. Kita kosongkan semua field ini. Hasil yang diharapkan itu berharap bahwa si program itu akan menolak dan akan menampilkan ada inputan yang belum valid. Nah, ketika kita melakukan skenario ini, setelah dicoba itu sesuai harapan, berarti black box-nya kesimpulannya valid. Selanjutnya, skenario yang kedua dalam mendaftarkan pendaftaran customer, yaitu dari kelima field ini kita kosongkan salah satunya saja. Jadi namanya kosong, emailnya kita isi, passwordnya kita isi, atau 2 ataupun 3 field lah yang kita kosongkan di sini. Di sini harapannya yaitu di masing-masing field itu ada keterangan nama tidak boleh kosong, terus ada keterangan alamat tidak boleh kosong, dan ada keterangan lagi telepon tidak boleh kosong. Nah, hasilnya sesuai harapan. Kesimpulannya black box-nya valid. Skenario yang ketiga kita isi salah satu dengan kondisinya itu tidak sesuai dengan harapan. Contoh di sini emailnya kita tulis tidak sesuai dengan kriteria. .com-nya kita ganti .c0m. Dengan harapan dari program tersebut bahwa email tidak valid atau field yang ada di email ini harus minimal 7 karakter atau password. Nah, hasilnya sesuai harapan, kesimpulannya black box-nya valid. Selanjutnya, skenario yang keempat, kita membuat field ini diisi dengan sesuai kriteria dan full. Maka harapan yang diharapkan itu adalah sistem akan menerima data pendaftaran customer dan menampilkan terima kasih telah melakukan pendaftaran, silahkan masuk di customer area dan selamat berbelanja. Hasilnya pun sesuai harapan dan valid. Selanjutnya untuk black box testing customer area ini, yaitu setelah kita daftar, kita di sini menggunakan pengujian untuk login-nya. Di sini ada skenario yang pertama, yaitu email, password tidak diisi. Saat login ini kedua-duanya kita kosongkan. Hasil yang diharapkan itu sistem itu menolak dan ketika kita klik masuk itu menampilkan ada tampilan email dan password tidak boleh kosong ya, tidak valid. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan. Skenario yang kedua yaitu salah satu field di antara email dan password salah satunya kita kosongin. Di sini kita kasih contoh, emailnya sudah kita isi, passwordnya kita kosongkan. Sistem yang diharapkan yaitu akan menolak dan menampilkan email atau password tidak valid. Nah, itu sesuai harapan juga. Skenario yang ketiga, kita buat salah satunya tidak sesuai kriteria. Di sini kita bikin alamat emailnya. Alamat emailnya kriteria.com-nya kita ganti .c0m. Harapannya akan membaca bahwa email itu tidak valid dan hasilnya sesuai harapan. Selanjutnya, skenario yang ketiga yaitu kita mengisi semua field dengan benar, dengan harapan si programnya pun akan menerima dan masuk. Dan hasilnya pun sesuai harapan, yaitu sistem akan menerima dan masuk, menampilkan customer masuk area. Selanjutnya, di sini akan ada pengujian black box untuk login admin. Skenarionya pun tidak jauh berbeda dengan skenario login customer. Di sini skenario yang pertama yaitu user dan password tidak diisi. Kita klik enter, yang terjadi adalah sistem pasti akan menolak login admin, kembali lagi ke halaman login admin, dan itu sesuai harapan. Selanjutnya kita mengkosongkan salah satu field.
Contoh di sini yang kita kosongkan username-nya, password-nya kita isi. Skenarionya yang diharapkan dari sistem yaitu sistem akan menolak login admin dan akan menampilkan isi username dulu. Jika password kosong, isi password dulu dan ini valid sesuai harapan. Skenario yang ketiga yaitu mengetikkan salah satu field dengan mengkondisikan salah satu field diantaranya yaitu kemudian klik enter, maka sistem akan menolak login admin dan akan kembali ke halaman login admin. Selanjutnya skenario yang keempat baru kita isi dengan kondisi yang benar. Yang diharapkan yaitu sistem akan menerima dan akan lanjut dan akan masuk ke halaman utama admin. Selanjutnya kita akan membahas skenario data admin. Di sini jika username dan password dan nama tidak diisi, kita ini mau menambahkan data admin ya. Fieldnya itu ada username, password, dan nama. Ketika semua field ini kita kosongkan, harapan yang ada di sistem itu akan menampilkan tidak boleh kosong seharusnya. Akan menampilkan di user harus diisi dan akan menampilkan di nama harus diisi. Dan itu sesuai harapan. Skenario yang kedua, mengkosongkan salah satu field di antara username, nama, dan password. Kemudian klik tombol simpan. Contohnya username kita namakan Ratu, passwordnya kosong, namanya kosong. Di sini ada note nih, nama. Dan nama kecuali password diperbolehkan kosong. Oke, selanjutnya sistem yang diharapkan yaitu akan menolak tambah data admin dan akan menampilkan di field nama harus diisi atau enggak tidak boleh kosong. Selanjutnya, skenario yang ketiga yaitu mengisi semua field dengan kondisi benar pada username, password, dan nama, lanjut kita klik simpan. Sistem akan menerima tambah data admin dan akan menampilkan tambah data berhasil, lalu akan tampil pada tabel data yang sudah kita input ini. Selanjutnya di sini skenario berikutnya pada poin update data pemesanan. Skenarionya yaitu klik view data jika field tanggal transfer, bank rekening asal, nama pemilik rekening asal, nama pemilik rekening asal, jumlah dana kirim sudah terisi. Kemudian kita klik tombol confirm. Test case-nya di sini semua field sudah terisi. Yang diharapkan dari sistem itu akan muncul apakah Anda yakin. Jika kita klik OK, maka sistem akan menampilkan update data berhasil dan status data berubah pun menjadi barang sudah dikirim. Dan ini pun sesuai harapan. Black box-nya valid. Selanjutnya, poin berikutnya saya akan membahas implementasi dan pemeliharaan sistem. Implementasi dari penjualan alat musik berbasis website yang kelompok kami buat itu meliputi beberapa menu. Salah satunya yaitu integrasi dengan penyediaan, pengiriman, dan menampilkan produk yang menarik pada halaman website. Yang kedua, desain antarmuka pada website yang kelompok kami buat juga sangat menarik dan ramah pengguna untuk memamerkan alat musik yang dijual. Ketiga, sistem pembayaran yang aman yaitu dengan menggunakan transfer antar bank yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, untuk pemeliharaan, poin pertama yaitu periksa kinerja situs secara berkala, pastikan waktu muat halaman cepat dan tidak ada penurunan yang signifikan dalam kinerja sistem. Lakukan backup rutin data pelanggan, informasi produk, dan semua elemen penting sistem. Pastikan backup tersimpan di lokasi yang aman. Yang ketiga, pastikan platform plugin dan komponen lainnya diperbarui untuk mengurangi resiko keamanan. Yang keempat, lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kelima, berdasarkan umpan balik pengguna dan tren pasar, pertimbangkan penambahan fitur atau penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratu. Kepada Saudari Ratu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang mock-up system. Next. Next, Kak. Mock-up system di sini menampilkan dashboard customer. Next. Dan di sini halaman produk terbaru. Next. Dan di sini tampilan mockup detail produk
yang akan kita pilih. Next. Yang di sini mockup keranjang belanja yang sudah kita klik order beli. Next. Detail pembelian produk yang sudah kita pilih. Next. Dan di sini tampilan mockup, upload bukti pembayaran. Next. Dan di sini saya akan menampilkan interface tampilan programnya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, nanti kita akan tampilkan programnya. Untuk interface-nya di sini ada tampilan dashboard customer, dan sampingnya ada klik tampilan daftar pelanggan. Next. Dan di sini ada interface tampilan dashboard pelanggan yang sudah mendaftar menjadi pelanggan. Dan di sini ada tampilan produk terbaru. Next. Dan di sini ada tampilan detail produk yang akan kita pilih, dan di sini ada keterangan beli, ada nama produk dan harga. Next. Dan di sini ada interface tampilannya keranjang belanja. Ada keranjang belanja yang di bawah akan menampilkan data ongkir dan pengisian alamat pengiriman. Next. Dan di sini ada tampilan pembeliannya, data-data yang sudah dipesan oleh customer. Dan yang di bawahnya ada upload bukti pembayaran yang customer sudah membayar transfer. Next. Dan yang ini adalah tampilan interface website di bagian adminnya. Dan ini tampilan dashboard admin, dan di sini ada pelanggan, jumlah produk, jumlah pembelian, dan di sini ada dashboardnya. Nah, ini tampilan data produk, dan yang sebelahnya untuk tampilan penambahan produknya. Next. Dan di sini tampilan data pembelian. Ini jumlah nama-nama pelanggan yang sudah order sesuai tanggal dan nama produk, dan ada totalnya juga. Next. Dan di sini ada detail pembelian. Detail pembelian di sini adalah tampilan customer yang sudah membayar produk yang sudah dia beli, dan ada bukti pembayarannya. Next. Next. Dan di sini ada data-data pelanggan yang sudah mendaftar menjadi pelanggan di menjadi customer toko alat musik online. Next. Baik, saya akan menjelaskan program toko alat musik online. Baik, saya akan menjelaskan tampilan program dari toko alat musik online. Pertama-tama ini tampilan dashboard customer. Customer yang belum mendaftar bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kita klik daftar, lalu kita masukkan nama, lalu emailnya, lalu kita masukin alamatnya, lalu masukin nomor HP-nya, lalu kita klik
daftar. Setelah pendaftaran berhasil, kita masukkan ke login pelanggan. Kita isi email dan passwordnya. Lalu kita login. Di sini kita klik produk. Lalu kita pilih produk mana yang akan kita pilih. Kita bisa klik detail terlebih dahulu untuk mengetahui spesifikasi dari piano tersebut. Lalu kita klik beli. Kita ingin bisa memilih lebih dari satu produk. Di sini kita pilih satu produk saja. Lalu kita klik beli. Dan di sini masuk ke keranjang belanja. Di sini ada nomor produk. Produk yang kita pilih adalah Yamaha CL-P735 Calvinova, harga 22.800.000 dan jumlahnya 1, subharganya 22.800.000. Lalu kita klik check out. Dan di sini terdapat ada berat dan jumlahnya dan subharganya. Dan di sini kita pilih ongkir pengirimannya. Kita klik Jakarta dengan ongkirnya 20.000. Dan di sini kita isi alamat lengkap pengiriman. Setelah alamat lengkapnya sudah diisi, kita klik check out. Pembelian sukses, dan di sini tampilan detail pembelian, nama customer, Akila Cantika, nomor HP, email, dan di sini ada tanggal pembeliannya 23/12/30. Nama produk yang dibeli ada Yamaha CL-P735 Clavinova, harga 20.800.000, jumlah 1, subtotalnya, statusnya belum dibayar, dan di sini ada action. Setelah customer sudah membayar, di sini kita klik bayar. Nah, di sini ada upload bukti pembayaran. Silakan melakukan pembayaran 23 juta. Total ini adalah total subharga barang dikali sama harga ongkir, hasilnya 23 juta. Maaf, di sini maksudnya ditambah ongkir, hasilnya 23 juta. Dan di sini ada bank untuk melakukan pembayaran. Customer bisa melakukan pembayaran ke nomor rekening tersebut. Setelah customer sudah membayar sejumlah produk yang dia beli, lalu kita upload bukti pembayarannya. Setelah kita upload, kita submit. Nah, di sini sudah ada bukti pembayarannya. Lalu kita akan menampilkan halaman login admin. Di sini tampilan login adminnya. Kita masukkan username dan passwordnya. Dan ini tampilan halaman login adminnya. Di sini ada dashboardnya, ada jumlah pelanggan, jumlah produk yang sudah dibeli, dan lalu admin. Di tampilan login admin ini terdapat data produk.
data produk di sini menampilkan produk-produk yang ada di halaman website customer. Dan di sini admin bisa menambahkan produk dengan cara tambah data. Tambah produk di sini diisi dengan nama, harga, berat, deskripsi, dan foto. Lalu kita simpan. Dan di tampilan data pembeli di sini, ini adalah data pembelian yang sudah dibeli oleh pelanggan, produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. Di sini terdapat nama pelanggan, tanggal, nama produk, dan total. Di sini ada tampilan belum dibayar. Jika customer sudah konfirmasi melalui WA ke admin, admin langsung mengecek pembayaran yang sudah diupload oleh customer. Nah, di sini admin bisa melakukan pengecekan. Dengan customer bernama Alika Cantika di sini sudah memesan piano Yamaha CLP 735 dengan harga 22.800 jumlah 1. Dan di sini ada bukti pembayaran yang sudah dibayar oleh customer. Jika bukti pembayaran ini sesuai dengan yang diorder oleh customer, admin bisa langsung mengklik konfirmasi. Di sini statusnya sudah dibayar. Lalu kita kembali lagi ke menu customer. Di halaman menu customer sini, kita bisa klik, kita bisa mengetahui, customer bisa mengetahui kalau statusnya barang tersebut bisa dikirim. Kita bisa klik ke akun customer, lalu histori pembelian, lalu akan menampilkan bahwa customer sudah membayar dengan harga tersebut dan di-ACC oleh admin. Di sini tampilannya sudah berubah jadi dibayar. Dan barang akan segera dikirim oleh admin. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan lagi kepada Saudara Asifa. Oke, terima kasih Kak Ratu atas penjelasan programnya. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini dari program yang kami buat adalah sistem penjualan melalui internet dapat digunakan sebagai penyebaran informasi mengenai spesifikasi produk yang dimana sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, sistem penjualan yang dibuat dapat menjadi media untuk customer dalam melakukan proses berbelanja secara online. Lalu yang ketiga, sistem penjualan yang dirancang ini dapat mengolah data admin, data customer, data artikel, data kategori alat musik, data merek alat musik, dan data alat musik serta data pemesanan. Lalu untuk sarannya dari program yang kelompok kami buat adalah yang pertama perlu adanya konsep dasar dari perancangan sebuah sistem dari sebuah website, di mana meliputi susunan isi website berdasarkan jenisnya maupun berbagai hal yang berkaitan dengan website itu sendiri sebelum memulai merancangnya. Yang kedua, lebih memperhatikan kembali bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam isi konten website. Dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti oleh customer agar dapat memberikan kesan baik pada website yang dimiliki. Serta yang terakhir itu memperhatikan keamanan website dari sistem pembajakan oleh hacker dengan membuat pengamanan yang lebih akurat pada data-data penting. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.